Hai Cancer, balik lagi sama gue Lucky di Abra Vakabra. Di bulan Maret ini yang super wow, ada kejadian-kejadian seperti eclipse season. Eclipse season maksudnya musim gerhana. Ya, di pertengahan bulan akan ada lunar eclipse, yaitu gerhana bulan di Virgo. Ya, dan di akhir bulan itu ada solar eclipse atau gerhana matahari di Aries. Dan gak hanya itu saja, tapi juga ada Merkuri dan Venus yang retrograde. Ya, Merkuri retrograde di Pisces, ya, dan Venus yang retrograde di Aries. Oke. Nah, plus Neptune yang akhirnya meninggalkan Pisces setelah 14 tahun di Pisces, dia masuk ke Aries, ya, sebelum solar eclipse, sebelum gerhana matahari, ya, tanggal 29 di penghujung bulan. Nah, kita lihat dampaknya buat Cancer tuh apa sih, dan nanti akan gue jelaskan juga tentang apa sih itu si retrograde itu, ya kan. Gue jelasin. Oke, gue akan buka 7 kartu. Seperti biasa, ini general reading. Jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Dan cross watcher, kalian welcome untuk join. Karena energi kita suka ketukar. Jadi semakin sering kita berhubungan dengan seseorang, kita juga mengadopsi energinya. Jadi kalian welcome untuk join ya. Dan jangan lupa, nggak hanya nonton sign kalian yaitu Cancer, tapi nonton juga rising atau ascendant sign kalian dan juga moon sign kalian. Kalau kalian nggak tahu apa itu rising atau ini ya kalian ya, gue saranin untuk Google aja, cari birth chart atau natal chart kalian. Yang perlu kalian ketahui adalah jam lahir kalian ya, karena itu sangat penting untuk melihat secara astrologi ya. Moon sign itu untuk melihat apa yang terjadi pada sisi emosional kalian ya. Jadi nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi nonton moon sign kalian. Dan kalau kalian nonton rising atau ascendant sign kalian, itu kalian melihat prediksi yang akan terjadi pada kalian secara nyata. Kalau sun sign itu melihat secara keseluruhan dalam diri kalian deh, karena itu sun itu tentang our soul, tentang jiwa gitu. Oke. Lanjut. Ini general reading ya. Kalau kalian butuh personal reading, di box description itu lihat aja ada link ke WA gue. Bas gue aja, oke? Apa yang Cancer perlu ketahui di bulan Maret 2025 dengan segala energi semesta yang berlaku. Apa yang Cancer perlu ketahui? Udah jatuh ini. Saat ini energi kalian adalah Two of Wands kebalik. Prime retensi atau challenge kalian di bulan Maret ini ya, dengan segala energi yang berlaku saat ini itu, kalian challenge-nya adalah Page of Cups. Kartu ketiga, Mercury Lessons. Untuk Cancer apa sih? Mercury Lessons maksudnya pelajaran dari energinya Mercury yang retrograde itu untuk Cancer apa? Nine of Swords. Kartu keempat, Venus Lessons. Pelajaran untuk Cancer di bulan Maret ini yang kalian akan dapatkan dari Venus yang retrograde itu apa? The Magician. Lima. Nah, apa yang perlu Cancer release di bulan Maret ini? Atau transformasi apa yang akan terjadi pada Cancer ya dengan energinya eclipse season ini ya. Karena eclipse atau gerhana, musim gerhana ini konotasinya adalah transformasi gede-gedean sebenarnya ya. Jadi apa sih transformasi yang terjadi dan apa yang harus dirilis oleh si Cancer ini?
Queen of Pentacles. Alright, ya kan? Dan kartu ke-6 adalah area dalam hidup kalian yang akan benar-benar berdampak dengan segala energi yang berlaku di bulan Maret. Ya, kalian dapat Queen of Swords. Queen of Swords. Nah, kartu terakhir saran dan petunjuk untuk Cancer lakukan untuk bisa memanfaatkan segala energi yang sedang berlaku di bulan Maret ini untuk perkembangan diri kalian sendiri adalah Five of Wands. Five of Wands. Under the deck. Wait. Oh, sorry. Two of Wands. Langsung aja ya, ini untuk yang saran dan petunjuk, gue tambahin satu kartu dengan Oracle ya. Petunjuk dan saran untuk Cancer di bulan Maret 2025. Saran dan petunjuk untuk Cancer lakukan di bulan Maret 2025. Satu kartu aja please. Carrot. Dapatnya 2. Baiklah. The Fates and Imagine. Dua-duanya kebalik. Anyway, oke. Building blocks. Oke. Saat ini energi kalian adalah Three of Wands kebalik. Kalian nggak mau nunggu. Kalian udah gatel banget asli. Pingin melakukan. Kalian mau bertindak melakukan. Ya kan Mars yang di Cancer itu akhirnya dia keluar dari retrograde-nya dan akhirnya direct tanggal 24 Februari kemarin. Jadi ya dengan energi kalian yang sekarang kayak begini ya wajar lah ya gitu. Kalian gatel. Kalian udah gak sabar pingin mulai itu apapun yang kalian ingin bangun ya. Kalian udah gak sabar untuk mulai. Ini energinya Aries. Buat Cancer rising sign pada eksplisitnya ini Cancer rising sign. Untuk Cancer ini energinya Aries ini tentang pekerjaan, tentang karir, untuk membangun visi jangka panjang kalian. Kalian udah gak sabar untuk bangun itu ya. Saat ini kalian itu yang kalian rasakan. Dan kartu kedua ya, challenge kalian di bulan Maret adalah Page of Cups. Ini energi Pisces. Bagaimana kalian stay open at heart, tetap menjadi yang peka. Tetap bagaimana kalian jadi challenge kalian adalah untuk tetap untuk terbuka hati kalian gitu lah. Untuk mencoba lebih mengerti. Untuk lebih coba mengerti orang lain. Itu challenge kalian. Nah. Bicara tentang energinya Pisces, matahari di Pisces, Saturn di Pisces, Neptune masih di Pisces. Ya, di awal bulan masih di Pisces semua. Oh ya, untuk yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Karena bersama dengan itu Venus retrograde. The morning star Venus itu ya juga retrograde. Oke. Dan Merkuri yang ada di Pisces retrograde. Jadi kalian diminta untuk tetap membuka hati kalian sih, untuk bisa lebih mengerti apa yang orang lain rasa. Ya. Pisces buat Cancer itu mungkin juga
Ini masalah perbedaan, bagaimana kalian menghadapi perbedaan. Ya, entah itu budaya, agama, latar belakang, filosofi, hukum. Anyway, ini juga tentang keinginan kalian ingin travel mungkin ya, gitu. Kalian udah nggak sabar pingin travel mungkin, ya. Ya, kalaupun kalian ingin travel, kalian coba mengerti dulu orang lain yang nggak mau travel. Contoh aja. Anyway, kartu ketiga, ya, pelajaran dari energi Merkuri yang retrograde untuk Cancer itu apa? Merkuri retrograde itu apa sih? Gitu. Agak buat gue agak-agak gimana gitu, harus mengulang ini semua. Tapi kan ada yang baru-baru juga yang nggak selalu ngikutin gue, tapi ada yang baru juga ngikutin gue yang mungkin nggak ngerti ya. Kalau kalian udah ngerti, skip aja, lanjut. Anyway, Merkuri retrograde. Semua planet-planet itu ada saatnya mereka retrograde ya. Emang planet-planet itu semua selalu bergerak, nggak pernah itu yang namanya mundur. Tapi ada saatnya mereka berhenti. Nah, itu punya masa-masanya sendiri. Bukannya mundur. Kenapa dibilang retrograde? Karena di saat dia diam, buminya kan kita sebagai pemerhati atau sebagai yang lihat gitu ya, pemirsa gitu kan. Nah, yang di bumi ini ngelihat ke planet yang diam itu kan buminya bergerak. Jadi planetnya kelihatan mundur gitu. Padahal nggak mundur, dia cuma diam. Nah, di saat planet diam, energinya jauh lebih berasa, lebih ngefek ke kita. Karena apa? Karena dia semakin lebih dekat dengan bumi. Dia nggak ngejauh gitu loh. Dia diem, ya kan? Jadi energinya sangat berdampak pada kita. Nah, Merkuri yang lagi retrograde, Merkuri itu kan tentang komunikasi. Biasanya ada Merkuri retrograde itu banyak kesalahpahaman, ya. Entah itu mobilnya ada yang rusak, kendaraannya rusak, ada yang ini, ada yang itu gitu ya. Itu energi elektromagnetik yang agak-agak gitu. Karena berdampak Merkurinya lagi diam gitu. Jadi ada masalah dengan travel, dengan kontrak, dengan segala macam. Apalagi kalau mau operasi, ya lihat dulu gitu. Dan kita diminta untuk terus merevisi semua rencana. Bukan berarti tidak boleh jalan-jalan, bukan berarti nggak boleh ngambil keputusan, bukan berarti nggak boleh sign kontrak, bukan. Tapi untuk lebih detail, periksa lagi. Karena nanti takutnya ada yang ke-skip, kita juga yang kena. Ya, berdampak buruk juga ntar di kitanya. Jadi jangan lupakan detail gitu ya. Dengan energi Merkuri. Nah, kalian dapat apa? Dengan Mercury Lessons, kalian dapat 9 of Swords. Kekhawatiran kalian yang perlu kalian sadari ya. Ini segala kekhawatiran, kecemasan kalian ya. Ini energi Gemini dan Jupiter baru direct di awal bulan Februari kemarin yang ada di Gemini. Kalau kalian memang suka khawatir dan cemas ya, itu digede-gedein lagi tuh sama si Jupiter, energi Jupiter yang lagi ada di Gemini gitu. Ini karena ini energi Gemini buat Cancer, ini tentang sesuatu yang kalian nggak ketahui, yang kalian gelap gitu, tentang yang di luar nalar kalian atau kemampuan kalian bernalar. Nah, kalian membutuhkan kepastian akan banyak hal. Karena kalau nggak kalian khawatir, kan jadi deh. Nah, karena Merkuri retrograde itu adalah bagaimana kita merevisi lagi, melihat lagi, merekonsiderasi lagi gitu kan. Cara kita berpikir, cara kita berkomunikasi, internal dialog dalam diri kita, ya kan, pattern-pattern kita berpikir gitu, itu yang perlu dilihat lagi. Nah, kalian dapat ini 9 of Swords. Kalau kalian emang sampai mungkin sulit tidur, ya, karena kekhawatiran kalian terlalu besar, dan itu juga efek dari Gemini, dari Jupiter yang ada di Gemini, yang mana buat Cancer itu ada di rumah ke-12. Segala hal yang kalian tidak ketahui.
Bagaimana kalian berdamai dengan ketidaktahuan? Itu pelajaran dari Merkuri retrograde untuk Cancer, ya kan? Kartu 4. Ini pelajaran untuk Cancer, ya, dari Venus retrograde. Karena ada Venus juga retrograde, ya. Kalau Merkuri retrograde itu tanggal 12 dan Venus retrograde tanggal 2. Ya. Kalian dapat The Magician. Kalian sanggup mewujudkan atau memanifestasikan apapun mimpi atau goal kalian menjadi nyata. Oke. Nah, ini energi Gemini juga. Gemini, salah. Maaf, energi Merkuri. Energi Merkuri. Dan lagi-lagi Merkuri retrograde. Yang kalian perlu ketahui adalah kecemasan kalian itu benar-benar lagi di garis besar, kan. Dan tapi Merkuri sekarang ada di Pisces. Merkuri di Pisces. Ya, bagaimana kalian menghadapi perbedaan-perbedaan itu? Budaya, agama, latar belakang yang membuat kalian khawatir. Venus retrograde. Venus itu tentang money. Venus itu tentang relationship dan Venus itu tentang harmoni. Dan Venus itu juga tentang value. Jadi dengan energi Venus yang retrograde itu tentang bagaimana kita menilai, bagaimana kita menghargai, bagaimana kita memvalue ourselves gitu, menghargai diri kita sendiri, merawat diri kita sendiri. Venus di Aries ya, tapi ya. Ini bicara tentang status. Kalau bicara tentang energi Venus di Aries. Venus di Aries itu buat Cancer itu tentang status, tentang karir, tentang long term goal, ya. Visi atau goal jangka panjang kalian. Tentang reputasi kalian juga. Kalian apa yang ingin kalian akan jadi dengan Venus retrograde itu bagaimana kalian memvalue, menghargai semuanya berangkat dari diri kalian sendiri lah, gitu. Dan kalian akan memanifestasikan apapun nilai yang kalian sudah revisi lagi. Itu pelajaran yang kalian akan dapatkan dengan energi Venus retrograde. Venus retrograde sampai tanggal 7 April. Jadi kalau ada yang pengen operasi, ya, gunting rambut atau whatever, ya, nggak disarankan. Ngecat rambut, ya kan, nggak disarankan. Bener nggak sesuai. Anyway, ya. Ini membuat kalian agak intertwine energinya nih di bulan Maret nih, ya. Karena lagi-lagi ini general reading ya. Kalau kalian butuh personal reading, best gue aja, nomor gue tuh ada di bawah di box description ya. Karena gue akan baca sesuai berchart kalian. Ini kan gue bacanya secara general, oke. Dan anyway, kartu ke-5 ya, itu tentang apa yang perlu kalian rilis dan transformasi apa yang akan terjadi pada kalian. Kalian dapat Queen of Pentacles. Ini energi Capricorn. Buat Cancer, ini bagaimana kalian menjaga relationship kalian sendiri. Bagaimana kalian menjalin hubungan dengan your higher self. Maksudnya apa? Your higher self. Kesadaran tertinggi kalian. Bagaimana kalian menjalin hubungan dengan diri kalian sendiri, karena semuanya yang di luar itu, yang di eksternal itu cuman cerminan dari bagaimana relationship dengan diri kita sendiri. Itu yang di luar itu semua cuman kepanjangan dari diri kita.
Ya, buat beberapa dari kalian secara lebih gamblangnya ya, mungkin ada transformasi dalam relationship kalian. Ya. Entah itu melepaskan, release, entah itu meningkatkan. Meningkatkan dengan kalian merubah, mentransformasi atau kalian merubah cara bagaimana kalian ya menjaga atau nurturing relationship kalian. Berangkat dari diri kalian sendiri. Oke, kartu ke-6 ya, area dalam hidup kalian yang akan sangat berdampak, karena dampaknya dengan energi-energi yang sedang berlaku saat ini di bulan Maret. Kalian dapat Queen of Swords. Ini energi Libra. Ini buat Cancer. Ini di rumah tangga kalian, tentang properti kalian, tentang keluarga kalian, tentang stabilitas emosional kalian sendiri. Cukupkah kalian balance dengan diri kalian sendiri? Oh, Libra gitu ya, timbangan, selalu menjaga keseimbangan. Anyway, kartu terakhir, saran dan petunjuk untuk Cancer lakukan ya, supaya kalian lebih bisa menggunakan atau memanfaatkan energi-energi semesta yang sedang berlaku ini untuk benefits kalian sendiri. Kalian dapat Five of Wands. Jangan dihindari kalau memang harus ada keributan. Harus ada dialog, harus ada argumentasi, harus ada keributan, harus ada konflik. Hadapi konflik itu. Jangan dihindari. Ini energinya si Leo. Energinya Leo. Energinya Leo. Ini tentang apa yang penting. Value. Tentang prinsip dan nilai-nilai kalian sendiri. Kalian akan berjuang. Dan kalau dari Oracle, ya, kalian dapat the fates and imagine, ya, takdir dan imagine, tapi dua-duanya kebalik. Kalian memang diminta untuk menghadapi. Jangan berpatokan pada yang idealnya. Karena di sini kenapa fates dan imagine ini kebalik? Karena Neptune masuk ke Aries. Neptune itu tentang ideal. Neptune itu tentang visi. Neptune itu tentang mimpi. Neptune itu tentang goal. Neptune itu tentang yang tidak berbatas itu. Meninggalkan Pisces yang sudah stay di Pisces selama 14 tahun. Nah, mungkin untuk beberapa dari kalian ini tentang kehidupan kalian yang mungkin kalian hidup di luar negeri ya. Selama 14 tahun, mungkin lebih, ya kan? Itu ada perubahan-perubahan tentang bagaimana kalian, mimpi kalian atau idealnya kalian, nilai-nilai yang kalian pegang. Dan di sini begitu Neptune masuk ke Aries, dampaknya buat Cancer itu adalah ya status kalian, reputasi kalian, ya, visi ke depan kalian, jangka panjang kalian tuh seperti apa, sesuai nggak dengan apa yang kalian selama ini lakukan, jalanin, atau sudah ada pergeseran di situ. Ya. Kalau memang kalian sudah tidak merasa selaras, hadapi. Jangan hanya diam demi menjaga yang idealnya, yang bahkan idealnya itu juga sudah nggak sesuai nilai-nilainya itu. Oke, dan under the deck, subconscious mind atau alam bawah sadar kalian, Two of Wands, kalian lagi bimbang dalam persimpangan jalan, ya kan? Menentukan apa yang kalian inginkan untuk reputasi kalian sendiri, untuk status kalian sendiri. Ya, dan di saat Neptune masuk Aries, kalian akan menjadi the magician. Oke,
Udah segitu aja Cancer, semoga ini berguna dan bermanfaat. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, and share.